Saya ambilkan judul, ambilkan tema di situ, dari rumah menebar rahmah, lembut kepada keluarga, ramah kepada sesama. Saya enggak. Segala sesuatu sebenarnya kan dari rumah. Kalau di rumah kita ini nyaman, kita ini berurusan di luar juga nyaman, insya Allah enak. Tapi kalau di rumah kita ini seruat, kesemruang gitu, itu keluarnya nanti juga nggak nyaman. Saya BK itu nambah Mbak Nuni, Bu Nuni ini yang dulu. Kira-kira nek teng omah sadar mangkat niko anyel 4 bojone kan. Tak kira tekan sekolah wis kacau niki. Muridnya dinonekke. Kita meneng sekolah kok muni-muni nesu-nesu wae ngoten niku. Mesti muridnya semuter. Ini nang omah 4 bojone iki. Ngoten niku. Wong nek teng dia ora nyaman iki. Semruang nek ora penak niku njogo urusan jowo ya mboten penak. Tadi lho nek nawi kula panjenengan sami kertas kanca-kanca ngaji. Jadi kok tekan mangan pengajian iki ora glublas omong kaya ngoten niku garap maklum. Sok-sokan, soil. Soal niku teng niku. Lagi ada masalah. Ditungake ora usah dibuli. Tungake semoga aman. Kurang langkung ya teman. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala, tapi luas hubungannya, tapi juga mengajarkan bagaimana kita ini bersikap kepada keluarga, tetangga, dan juga sesama manusia. Kita ini sebenarnya tetap diberikan kewajiban bergaul dengan siapapun, dengan pergaulan-pergaulan yang baik. Bukan hanya dengan sesama muslim, kepada non-muslim pun kita ini selagi memang dia tidak mengganggu kita, ya tetap kita harus baik. Kecuali ada orang-orang yang mereka menghalangi kita beribadah kepada Allah Ta'ala, ya kita pantas untuk bersikap permusuhan kepada mereka. Tapi nek masalah-masalah dunia, itu kita tidak perlu menganggap mereka sebagai musuh, apalagi sampai kita ini mikirnya terlalu jauh, terlalu jero, di tensi dhuwur, darah tinggi, ya. Kurang atur dari wow. Tapi kalau memang kecuali kalau mereka jelas-jelas mereka menghalangi kita, mengganggu kita dalam urusan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, ya kita harus tegas. Rumah tangga seorang muslim seharusnya menjadi sumber rahmah, sumber kasih sayang yang memancar keluar hingga ke lingkungan sekitar. Ya kita ini, kita mulai dari keluarga kita. Kita enak, kalau kita dari keluarga itu sudah nyaman, enak ya. Nanti keluar juga enak. Apalagi gini, kita ini sebagai seorang muslim, kita semuanya podo-podo jamaah masjid, jamaah pengajian. Sedikit banyak kita ini akan banyak dilihat oleh masyarakat. Apalagi mungkin seperti saya ini ya kulino ngisi pengajian. Itu jelas sorotan di rumah itu akan kental sekali, kuat sekali. Kalau misalnya di rumah saya itu orang-orang melihat neng rumah saya itu kalau bojo padu, karo anak berune-unean omongan ra tau nyaman gitu. Mungkin orang-orang lihat itu loh. Apa yang ngandani keluargane ora iso, ngandani wong, ngandani baik itu ya. Sing ngoten itu. Apalagi kita ini dari guru lah, sama, lebih lagi bersama guru, orang mendidik itu juga. Jangan ketika misalnya saya mau menawarkan dengan ya, sekolah biasa kali Islam, tapi kalau dengan lihat didik anaknya dhewe ra iso, kon didik anakku kok titipke kowe kon didik ora iso. Ya tadi mau tidak mau gitu. Segala sesuatu yang di rumah itu terjadi awal yang terlihat nanti di situ itu. Jadi panutannya bisa enggak dan pegang enggak di situ. Kalau memang baik ya mungkin bisa jadi pegangan juga bahwa kita ini mau menitipkan anak untuk dididik itu bisa jalan. Itu kalau kami jadi sebagai kita ini sebagai guru. Sama mungkin kalau orang lain melihat kira-kira keluarga kita itu kayak apa dan sebagainya, kalau memang baik ya kita nanti bisa tularkan kebaikan kepada orang lain. Itulah makanya kalau jenengan semuanya nanti jadi dutanya masjid ya, duta dakwahnya di masjid ini. Jenengan mau
tidak mau, ya kita semuanya itu akan dilihat oleh orang-orang yang mereka belum mau ke masjid. Kalau mereka melihat kita ini, akhlak kita, perilaku kita, keluarga kita ini nyaman, itu sedikit banyak akan menarik nanti. Menarik dari orang-orang mau ke masjid itu karena dia tahu, yoi bukai, pakai, baru neng masjid ya, apik keluarganya tentrem, nyaman, enak banget gitu. Makanya nanti ada daya tarik sendiri sehingga orang itu nanti mau ke masjid. Insya Allah itu kan jadi tambahan pahala buat kita. Ada orang mau ke masjid gara-gara melihat kita, berarti kita akan dapat tambahan pahala double. Pahala kita ke masjid dan pahala menarik orang lain sehingga mereka mau ke masjid. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha ma la yanqusu min ujurihim syai'un. Nah, itu kurang lebihnya di hadisnya. Dan tadi kita ini jadi dutanya masjid. Baik, kita harus punya akhlak, kita mulai dari keluarga kita, upayakan keluarga kita ini jadi sumber rahmatnya, sumber belas kasih. Rumah ini jadi tempat pertama seorang belajar tentang akhlak. Jika dalam rumah terdapat kelembutan, kasih sayang dan saling menghormati, maka suasana itu akan menyebar ke tetangga, teman dan masyarakat. Jadi termasuk begini, ibu-ibu rahimakumullah. Ketika kita semuanya ini menitipkan anak untuk ke sekolah, dididik ke sekolah, kita sebenarnya mutlak tidak bisa menyerahkan urusan didikan akhlak ini mutlak pada sekolah. Kenapa? Karena sekolah ini bukan bengkel. Kalau bengkel, kita punya motor, kita punya mobil, rusak, kita serahkan masukkan ke bengkel. Dandanyono penting normal, nyaman, penak dinggo, aku bayar piro-piro iso. Aku bayar piro-piro siap. Itu bengkel. Tapi kalau sekolah tidak bisa. Sekolah itu tetap peran rumah itu akan sangat penting, perannya sangat besar untuk supaya menjadikan anak-anak ini nanti dididiknya itu gampang. Jadi jangan sampai orang itu punya pemikiran seperti apa, termasuk ada orang punya pemikiran gini, anakku nakal pondok wae. Padune dia sendiri tidak siap mendidik, akhirnya serahkan pondok, serahkan sekolah sama juga jadi dia. Baik ngerti ini kok metu dadi apik. Itu pola pikir yang salah.